Oke, selamat datang semuanya. Kita akan segera memulai acara kita hari ini. Ya, kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, kiranya Engkau yang menolong kami dalam pembahasan kami, dalam diskusi kami, supaya kami boleh makin bertumbuh, makin tahu bagaimana seharusnya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat datang kembali untuk yang sudah pernah bergabung sebelumnya dan yang pertama kali bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Dan juga selamat datang untuk nanti yang akan mengikuti melalui YouTube ya. Nah, oke, kita hari ini akan menyelesaikan seri pembahasan mengenai Alkitab dan tradisi. Nah, kita sudah 3 bulan, sudah 3 kali membahas mengenai hal ini dan kita hari ini akan berbicara mengenai Alkitab dan tradisi dan memikirkan bagaimana caranya kita berespon terhadap tradisi-tradisi yang berbeda ya. Nah, sekedar untuk recap kembali dengan secara cepat sekali ya. Kita yang lalu sudah membuat definisi bahwa yang dibilang budaya itu adalah produk manusia ya. Budaya itu adalah suatu cara hidup ya, dan oleh karena itu budaya bisa berubah. Budaya itu tidak permanen ya. Budaya bisa berubah dan budaya itu dipakai oleh satu kelompok itu untuk melihat dunia. Jadi tiap kali kita melihat dunia, kita tidak pernah melihat dunia dengan netral. Kita selalu melihat dunia itu dari kacamata budaya kita, ya. Karena budaya itu juga menjadi identitas daripada kelompok kita, ya. Jadi selalu ada semacam stereotype yang membicarakan orang kalau kelompok seperti ini dia punya kebudayaan seperti itu, ya. Kemudian selain budaya, kita ada lagi yang namanya tradisi. Nah, tradisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang diteruskan, yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi tradisi itu adalah sesuatu yang bersifat turun-temurun. Budaya itu satu nilai yang ada, dan kemudian tradisi itu adalah ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Oke, dan yang terakhir yang kita sudah bicarakan selama 2 bulan, yang dalam 2 bulan adalah Alkitab itu adalah satu kebenaran yang tidak berubah, ya, kebenaran yang mutlak, tetapi Alkitab itu diberikan di dalam budaya dan tradisi tertentu. Dalam hal ini, Alkitab diberikan di dalam budaya Timur Tengah, di dalam tradisi orang-orang Yahudi. Ya, jadi ketika Alkitab berbicara mengenai isu-isu tertentu, ya, seringkali warna budaya itu ada, warna budaya itu terasa di dalam apa yang dikatakan itu, di dalam apa yang diajarkan. Nah, itu sebabnya tugas kita orang Kristen adalah untuk memikirkan mana yang merupakan budaya, mana yang merupakan tradisi yang berlaku pada zaman dulu, dan mana yang merupakan budaya dan tradisi yang berlaku untuk orang-orang Yahudi. Ya, pada bulan lalu kita berbicara mengenai sunat misalnya. Kita melihat bahwa ketika Injil itu mulai menyebar keluar dari lingkungan orang Yahudi, mereka mulai menghadapi isu apakah keselamatan itu adalah hanya percaya pada Tuhan Yesus, atau keselamatan itu adalah percaya Tuhan Yesus tapi juga harus disunat. Ya, dan kita melihat para rasul pada waktu itu, gereja pada waktu itu duduk dan kemudian memikirkan, merenungkan hal itu, mereka membahas hal itu, dan mereka tiba pada kesimpulan bahwa sunat itu adalah tradisi Yahudi, itu adalah kebiasaan Yahudi. Bagi orang non-Yahudi mereka tidak perlu disunat, ya, mereka tidak perlu melakukan apa yang menjadi tradisi Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi ini mereka menjadi Kristen dan mereka tidak perlu melakukan tradisi Yahudi. Ya, nah demikian juga kita sebagai orang Kristen di Indonesia misalnya, atau kita di Asia, atau kita di mana, kita mungkin punya tradisi-tradisi kita sendiri. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai hal itu. Ya, mari kita lihat terlebih dahulu 2 bagian dari Alkitab. Saya ingin menjadikan 2 bagian ini untuk bahan pemikiran kita. Ya, yang pertama itu dari Matius 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di sini kita melihat Tuhan Yesus berbicara mengenai Alkitab dan tradisi. Ya, Matius 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata,
Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Yang dibicarakan di sini bukan cuma soal mencuci tangan dalam pengertian higienis, ya. Apalagi zaman COVID ini, ya, sebelum makan ya cuci tangan, bersih-bersih lebih dahulu. Tapi yang dikatakan dalam ayat 2 ini, mencuci tangan ini ada upacaranya. Jadi ini adalah merupakan bagian daripada agama. Ya, jadi ada pemurnian atau pembasuhan secara ritual. Jadi ini bukan hanya bersifat higienis saja. Dan orang-orang Farisi ini mereka menegur Yesus karena mereka menganggap Yesus melanggar adat istiadat, melanggar tradisi, melanggar kebiasaan. Ya, nah lihat jawaban Tuhan Yesus. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah di sini kita melihat topik kita, ya. Tuhan Yesus di sini mengangkat isu mengenai tradisi dan firman Tuhan, Alkitab dan tradisi. Ya, rupanya bagi orang Farisi, tradisi atau adat istiadat itu lebih penting daripada firman Tuhan. Mereka membuat firman Tuhan itu tunduk kepada tradisi. Ya, nah ayat yang keempat, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Nah, ini adalah dari firman Tuhan, ini adalah dari kitab Taurat. Oke, dan kelihatannya sederhana, ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kemudian rupanya bagi orang-orang Farisi ini, dalam upaya mereka untuk menjelaskan hukum Taurat ini, mereka membuat aturan, mereka membuat kebiasaan-kebiasaan, mereka membuat ritual. Ingat tadi, tradisi itu bisa berkaitan dengan ritual, bisa berkaitan dengan upacara, bisa berkaitan dengan cara untuk mengekspresikan apa yang menjadi prinsip. Nah, di dalam cara mereka untuk mengekspresikan ritual itu, mereka kemudian mengatakan, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, kalau orang itu ngomong seperti itu, dikatakan, maka orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Rupanya waktu itu ada isu. Ya, ada orang yang mengatakan, jadi oke, atau saya mundur dulu. Ya, jadi rupanya salah satu cara untuk menghormati ayah dan ibu, menghormati orang tua di sini, menurut ayat ini adalah merawat orang tua. Ya, memperhatikan orang tua. Jadi gambarannya di sini orang tua sudah tua, ya, papa mama sudah tua, dan sekarang anak punya kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat dengan cara apa? Dengan merawat mereka, dengan mengurusi mereka. Nah, itu kan bagus. Tapi kemudian di dalam ayat 5 rupanya ada orang yang rohani sekali. Mereka mengatakan bahwa apa yang seharusnya saya pakai untuk merawat orang tua saya, sekarang saya kasih kepada Tuhan. Saya pakai untuk Tuhan. Jadi saya tidak ada kewajiban lagi untuk menghormati bapaknya maupun ibunya. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan, dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat itu sendiri. Kalau kita ambil kepada zaman kita sekarang, barangkali kita bisa mengatakan, saya lebih mau melayani, ya, saya sibuk dengan pelayanan, makanya saya sibuk melayani Tuhan, ya, saya sibuk bekerja bagi Tuhan, maka saya tidak perlu mengurusi keluarga saya. Saya sibuk bekerja untuk Tuhan, makanya keluarga saya itu bisa ditaruh di belakang. Yang penting adalah untuk Tuhan, yang penting saya berbuat sesuatu untuk Tuhan, yang untuk keluarga itu boleh di nomor duakan. Ini sama. Ya, nah di sini kita melihat Tuhan Yesus kemudian mengatakan, kamu menjadikan tradisi itu sebagai sesuatu yang lebih penting, lebih tinggi daripada firman Tuhan. Oke, nah ini satu hal yang menarik kita melihat mengenai Alkitab dan tradisi. Nah sekarang kita beralih ke satu bagian yang berbeda lagi yang kita lakukan sampai saat ini. Ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 15 tadi, kita kan sudah tidak lakukan. Zaman sekarang kita tidak ada upacara untuk mencuci tangan. Kita cuci tangan karena kesehatan, ya. Tetapi mencuci tangan itu bukan bagian daripada ibadah kita. Walaupun barangkali ada sekelompok agama tertentu atau golongan tertentu yang masih melakukan seperti itu dalam kekristenan, ya. Mencuci tangan, upaya membasuh diri.
Tetapi itu secara umum, secara general itu sudah bukan merupakan bagian daripada upacara. Itu adalah bagian daripada kesehatan, kebiasaan yang baik. Nah, kita tidak melakukan itu, tetapi kemudian yang kita lakukan dalam 1 Korintus pasal 11 ini, kita masih tetap lakukan. Tapi saya ingin ajak kita pikirkan ya, bagian ini adalah bagian yang bisa dikatakan kita sudah sering dengar, ya. Gereja-gereja ketika melakukan perjamuan kudus, pendeta atau pastor atau siapa yang menjadi pemimpin itu seringkali mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, beberapa hal dulu kita lihat dalam bagian ini. Nomor 1, dalam ayat 23, kita melihat bahwa di sini Paulus berbicara mengenai satu tradisi baru. Oke, dia berbicara mengenai satu kebiasaan yang baru. Dia katakan, apa yang aku teruskan kepadamu, tradisi, ya, jemaat Korintus, saya memberikan tradisi baru kepadamu. Dari mana asal-usul tradisi ini? Dari mana asal-usul kebiasaan ini? Dia katakan, aku terima ini dari Tuhan. Ya, dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan akhir, sebelum dia disalibkan, Paulus nggak ada di sana. Paulus bukan salah satu dari ke-12 rasul. Oke, jadi dia belajar bahwa ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke, nah ini menjadi satu tradisi. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka bahwa ini harus terus dilakukan untuk mengingat Dia, ya. Untuk mengingat apa yang mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Itu sebabnya ayat 24 dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita hari ini melakukan perjamuan kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus, ya, yang sudah terjadi. Sementara waktu Yesus melakukan ini adalah merupakan peringatan pada muridnya untuk kematiannya yang nanti akan terjadi. Oke. Nah, sekarang yang menjadi hal yang menarik adalah kita punya kebiasaan untuk melakukan perjamuan kudus. Oke, kita punya kebiasaan melakukan perjamuan kudus. Ini bisa dikatakan merupakan satu tradisi. Tetapi cara kita melakukan perjamuan kudus, setiap gereja berbeda-beda. Frekuensinya juga berbeda-beda. Ada gereja yang melakukannya setiap minggu. Ada gereja melakukannya 1 bulan 1 kali. Ada gereja barangkali 6 bulan 1 kali, atau 3 bulan 1 kali, 4 bulan 1 kali. Masing-masing punya alasan. Ya, yang melakukannya per minggu sebagai bagian daripada ibadah ini adalah merupakan perintah dari Tuhan. Jadi sering dilakukan. Sementara yang lain mengatakan ini adalah satu upacara khusus. Jangan dilakukan menjadi rutin. Kita perlu lakukan ini sebagai sesuatu kebiasaan, sebagai sesuatu yang berbeda daripada ibadah yang biasa. Itu satu hal. Tradisinya sudah berbeda-beda. Kita melihat apa yang terjadi dalam Alkitab itu satu cara, tapi kemudian kita zaman sekarang, kita lakukan dan berbeda-beda. Selain itu, dalam hal tradisi perjamuan kudus ini, kita melihat di sini dikatakan roti, ya, yang Tuhan Yesus memberikan roti. Pada malam waktu dia diserahkan, ia mengambil roti. Ya, dan kemudian dikatakan ayat 25, sesudah itu dia mengambil cawan. Menarik sekali bahwa di dalam pembacaan Alkitab, 2 istilah ini selalu dipakai. Yang pertama adalah dia mengambil roti. Nah, roti gampang. Ya. Tapi yang kemudian yang kedua dikatakan dia mengambil cawan. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak dikatakan dia memberikan anggur? Oke? Kenapa tidak dikatakan anggur? Kenapa dipakai satu istilah yang berbeda? Dan yang relevan bagi kita pada saat ini adalah waktu kita melakukan perjamuan kudus, roti seperti apa yang boleh dipakai? Dan apakah harus pakai roti? Kalau saya push lagi kepada kita. Apakah harus pakai roti? Karena kita melihat di sini bahwa tradisi ini muncul karena pada zaman itu roti adalah makanan sehari-hari mereka. Ini adalah kebiasaan mereka.
Bahkan kalau kita mengerti kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, ya, beberapa gereja zaman sekarang barangkali cukup ada melakukan yang dinamanya kan upacara Passover Seder, ya, yaitu upacara Paskah, ya, makan Paskah menurut cara orang Yahudi, yaitu roti yang tidak beragi, kemudian sayur pahit. Jadi perjamuan kudus itu latar belakangnya itu adalah tradisi turun-temurun dari ketika orang Israel keluar dari Mesir. Oke, mereka makan roti yang tidak beragi, mereka makan sayur pahit sambil siap untuk jalan. Dan kemudian ada ritualnya di mana ada seorang anak misalnya akan bertanya kepada kepala keluarga, lalu tanya kepada mereka, kenapa malam ini berbeda daripada malam-malam yang lain? Nah, itu menjadi kesempatan bagi yang menjadi sesepuh untuk kemudian menjelaskan mengenai orang Israel keluar dari Mesir. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perjamuan kudus itu adalah satu tradisi yang turun-temurun di antara orang Yahudi. Ya, atau maaf, mungkin lebih tepat istilahnya bukan perjamuan kudus, perjamuan Paskah. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Itu bukan kebiasaan yang dilakukan misalnya oleh orang-orang bukan Yahudi. Mereka tidak punya kebiasaan itu. Tetapi kemudian kebiasaan yang dari orang Yahudi ini diambil oleh Tuhan Yesus dan kemudian diubah maknanya, diberikan makna yang baru, diberikan signifikansi yang baru, yang berbeda dari makna historis. Sekarang Tuhan Yesus memberikan tradisi ini satu makna rohani. Tadinya roti ya roti. Tetapi sekarang roti ini Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan, dia mengatakan, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Dia bukan lagi melihat tradisi ini ke masa lalu, dia menggunakan tradisi ini untuk melihat ke depan. Melihat apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian, di mana dia akan disalibkan, di mana dia akan mencucurkan darahnya bagi kita. Nah, gereja kemudian menerima ini sebagai yang kita sebut dengan sakramen. Jadi dua ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Beberapa gereja punya sakramen yang lebih dari dua. Ya, ada yang menerima sakramen kalau nggak salah sampai 7. Jadi misalnya pernikahan, kematian, itu adalah bagian dari sakramen misalnya. Ya, sakramen itu artinya diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tradisi itu bisa berubah. Tradisi itu bisa mengambil satu bentuk yang baru. Pertanyaannya adalah, misalnya bagi kita sekarang, kita masih mempergunakan roti, walaupun bentuk rotinya itu berbeda-beda, ya kan? Banyak kan gereja sekarang ini rotinya itu kayak wafer gitu ya, yang putih itu. Saya nggak tahu di Indonesia berapa banyak yang pakai gitu, tapi setahu saya itu cukup umum. Pakai roti dan kemudian anggur pun, cawan anggur itu bukan bilang anggur yang sebenarnya. Ya, saya ingat waktu saya praktek sestase di Magelang dulu pertama kali, saya ketemu perjamuan kudus itu bukan pakai anggur, karena ada orang nggak bisa minum jus, dia pakai teh. Tehnya itu dibikin untuk pekat, jadi warnanya itu masih warna-warna gelap gitu. Ya, nah kita ubah. Kita lihat di sini, tradisi itu bisa disesuaikan dengan kebiasaan setempat, dengan norma-norma setempat. Nanti kita akan lihat ini lebih lanjut lagi. Ya. Nah, mungkin kita bisa bertanya, ya, bisa coba jadi pemikiran, apakah kita bisa menggantikan roti ini bukan pakai wafer tapi pakai hal yang lain? Kalau di satu tempat tertentu tidak ada wafer misalnya, tidak ada roti yang putih itu tidak bisa dapat misalnya, apakah bisa diganti dengan sesuatu yang berbeda? Saya ingat dulu waktu saya baru masuk gereja, di gereja saya di Makassar, perjamuan kudus itu selalu ada seorang ibu yang dia bikin roti yang tidak beragi. Jadi selalu dibuat. Sementara beberapa gereja sekarang yang kadang-kadang saya pergi, perjamuan kudus dia bukan pakai wafer tapi pakai betul-betul roti, ya. Roti lalu dibagi-bagi, ya, walaupun gara-gara pandemi itu menghilang, semua jadi roti yang sudah satu paket gitu, ya. Cara perjamuan kudus itu bagaimana? Saya terbiasa, saya besar dalam kebiasaan gereja di mana kalau perjamuan kudus itu setiap kali mau mengambil roti dan kemudian waktu anggurnya dibagikan, itu kita semua berdiri. Tapi nggak semua seperti itu.
Ya kan? Kebiasaan-kebiasaan itu, tradisi-tradisi itu caranya berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini, perjamuan kudus itu bisa dikatakan merupakan satu tradisi. Ya, ada tradisi-tradisi yang lain, misalnya kita hari Minggu ini kita memasuki yang disebut dengan Minggu Palma, ya, Palm Sunday. Itu kita memperingati, kita mengingat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Bisa dikatakan demikian. Dia masuk ke Yerusalem untuk terakhir kalinya, dan untuk pertama kalinya dia masuk dan disambut sebagai raja. Kenapa palem? Itu adalah pohon yang banyak pada waktu itu. Orang pakai pada waktu itu sesuatu tanaman yang umum sekali, sama seperti di California barangkali. Itu umum sekali. Pohon palem itu umum. Saya bayangkan kalau Yesus waktu itu dia masuk di Surabaya, kira-kira dia disambut pakai apa ya? Kita masih punya tradisi Minggu Palma atau nyambutnya dengan apa? Kalau dia zaman sekarang, apa dia disambut dengan konfeti atau dengan apa gitu? Poin saya, saudara, adalah itu adalah tradisi. Nah, ketika kita melakukan itu sekarang, gereja melakukan misalnya Minggu Palma. Biasanya itu anak-anak sekolah minggu, ya, masuk dalam gereja lalu lambai-lambaikan daun palma yang saya nggak tahu ya diambil dari mana. Nah, itu kita melakukan sesuatu yang bukan merupakan tradisi kita. Kita memperingati tradisi yang dulu punya, tradisi yang berbeda dari kita, kebiasaan yang berbeda dari kita, dan kita memberikan satu signifikansi yang baru. Kita memberikan satu makna yang baru, ya, dalam tradisi itu. Ya, banyak lagi tradisi-tradisi yang berkaitan dengan minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, seperti misalnya penyalipan. Ya, penyalipan itu adalah cara orang Roma menghukum orang yang membuat kejahatan berat. Ya, dan karena mereka mengakui bahwa penyalipan itu adalah sesuatu yang sangat tidak berperi kemanusiaan, maka di dalam undang-undang Roma itu ada satu aturan undang-undang, ada satu ketetapan undang-undang bahwa tidak ada warga Romawi yang boleh dihukum mati dengan disalib. Karena itu terlalu biadab. Nah, Yesus dihukum mati dengan cara seperti itu karena dia dianggap melakukan kejahatan yang berat, yaitu tuduhannya dia mengakui dirinya sebagai raja. Jadi melakukan kudeta. Jadi hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati dengan cara yang paling kejam. Dan disalib itu biasanya bukan langsung mati. Makanya kita lihat di dalam Alkitab, waktu perwira itu datang kepada Tuhan Yesus dan dia menemukan bahwa Tuhan Yesus sudah mati, dia heran. Karena tujuan penyalipan bukan supaya orang itu langsung mati, cepat mati, bukan. Kalau mau cepat mati, ya ditusuk saja, dia mati. Tapi tujuan penyalipan itu adalah supaya orang itu matinya sengsara. Dan itu ditaruh di pinggir jalan supaya orang itu bisa lihat, orang yang lewat bisa lihat, semua orang tahu. Dengan kata lain, penyalipan itu adalah ada efek jerahnya. Makanya kita lihat di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus disalib, ada di Alkitab dikatakan orang yang lalu lalang, orang yang lewat, semua melihat dia. Yesus tidak disalibkan jauh di tempat yang terpencil. Yesus disalibkan di tempat di mana banyak orang lewat. Nah, kita sekarang menerima tradisi, menerima kebiasaan di gereja kita mempergunakan salib sebagai lambang kita. Itu tradisi yang diambil dan kemudian diberikan nilai yang baru. Nah, di dalam 1 Korintus dikatakan, apa yang merupakan salib yang dulunya adalah lambang penderitaan, lambang kematian, bagi kita itu adalah lambang kehidupan. Kita lihat di sini, tradisi yang berubah, nilai yang berubah. Satu hal yang sama, yang bagi orang zaman dulu, ya, salib itu gereja mula-mula tidak terima. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mempergunakan salib sebagai lambang mereka. Orang-orang Kristen waktu mula-mula, mereka mempergunakan ikan. Ya, ikan itu karena adalah singkatan dari ikan itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah ichthus, ikan. Dan itu adalah singkatan dari Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Yesus Kristus, Theo, Huios, Soteria. Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Nah, itu jadi ditulis kemudian menjadi simbol. Ichthus itu juga namanya artinya ikan, ya, dan ikan itu menjadi simbol dari orang Kristen pada waktu itu. Ya, saya nggak sempat cari sejak tahun berapa kemudian salib itu berubah menjadi lambang untuk orang Kristen.
Sampai sekarang kita masih bisa melihat ikan, tetapi yang paling umum yang kita lihat sekarang itu adalah salib. Kita melihat tradisi itu berubah. Ada tradisi yang kita terima dan kita tidak berikan nilai yang baru, kita cuma lakukan sama seperti dulu. Misalnya Minggu Palma, orang bawa palem, ya daun palem misalnya, ya. Lalu ada tradisi yang kita berikan makna yang baru, berikan nilai yang baru, seperti Perjamuan Kudus misalnya, ya, diberikan nilai yang baru. Ada tradisi yang kemudian mengambil bentuk yang baru, tetapi maknanya sama, yaitu seperti misalnya kalau dulu itu adalah ikan sebagai simbol kekristenan, sekarang salib menjadi simbol kekristenan. Ya. Nah, masih ada beberapa hal yang lain lagi. Nah, tapi sekarang yang menjadi pemikiran yang saya ingin ajak kita pikirkan dan bicarakan adalah lalu bagaimana sikap kita terhadap tradisi. Ya. Nah, beberapa hal yang saya ingin ajak kita pikirkan. Dalam kita berbicara mengenai tradisi, hal yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu betul-betul mempelajari Alkitab. Kita perlu betul-betul mempelajari Alkitab dalam pengertian begini. Bukan cuma sekedar tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab, tapi mengerti mengapa Alkitab mengatakan seperti itu. Ya. Misalnya begini, apakah kita sekarang kalau kita beribadah, kalau kita berdoa, kita harus menutup kepala kita? Apakah kalau kita beribadah misalnya, kita masih harus memisahkan laki dan perempuan? Apakah dalam kita beribadah, alat musik itu boleh apa tidak? Karena zaman dulu mereka nggak pakai alat musik. Dulu piano saja nggak boleh. Piano, organ itu masuk ke dalam gereja pada abad-abad pertengahan. Sebelumnya itu lebih ke arah chanting. Jadi cuman nyanyi secara akapela, ya, kata-kata keluar, tapi tidak ada musik. Musik waktu itu bukan merupakan bagian dari ibadah di gereja. Nah, sekarang kita perlu memikirkan yang dibilang dengan musik rohani misalnya itu apa? Apakah sekarang kita beribadah, kita harus kembali kepada seperti Alkitab, di mana kita pakai nama Yehova? Kita nggak pakai nama Allah, kita pakai nama, bukan pakai nama Bapa, kita pakai nama Aba. Apakah semua istilah-istilah dalam kekristenan itu harus diganti kepada segala sesuatu yang berbau Yunani, berbau Ibrani misalnya? Kita perlu mempelajari Alkitab dengan cermat untuk melihat mana yang merupakan tradisi, mana yang merupakan kebiasaan, dan bagaimana kemudian kita menerapkan itu sekarang. Karena ada hal-hal yang terjadi di dalam Alkitab, itu terjadi karena memang budaya mereka seperti itu. Itu terjadi karena kebiasaan mereka adalah seperti itu. Kita punya kebiasaan yang berbeda, kita punya cara hidup yang berbeda. Ingat, budaya itu selalu dalam konteks tertentu. Budaya itu selalu di dalam situasi tertentu. Budaya itu selalu dalam kelompok tertentu. Apakah zaman sekarang misalnya, sebagai tanda bahwa kita orang Kristen, kita perlu mengganti pakaian kita, lalu pakai pakaian seperti orang Yahudi misalnya? Nah, kalau pakai pakaian seperti orang Yahudi, kita pakai pakaian dari zaman kapan? Orang Yahudi dulu kalau mereka berdoa, mereka pakai taruh ayat Alkitab, namanya filakteli, itu diikat di kepala mereka. Karena mereka mengikuti apa yang dikatakan di dalam Taurat. Apakah kita sekarang kalau kita berdoa, kita harus seperti itu? Apakah kalau kita berdoa, kita harus berlutut misalnya? Atau apakah kalau kita berdoa, kita perlu seperti orang Yahudi misalnya, satu hari itu ada 5 kali waktu untuk berdoa? Ya, di dalam Alkitab berkali-kali, salah satunya kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 10, Petrus dikatakan di situ ketika tiba saatnya untuk sembahyang, untuk berdoa, ya, dia berdoa dan kemudian Tuhan memperlihatkan penglihatan pada dia yang membawa dia untuk kemudian melayani Cornelius. Nah, mengapa kita tidak melakukan itu sekarang? Karena kita tahu itu adalah kebiasaan. Itu adalah tradisi yang bersifat khas untuk orang-orang Yahudi. Itu bukan untuk kita. Cara hidup kita, kebiasaan kita berbeda, tapi kita menerima maknanya. Jadi kita perlu mempelajari Alkitab dengan cermat untuk mengerti, untuk bisa memilah mana yang merupakan tradisi, mana yang merupakan budaya, dan mana yang merupakan pengajaran Alkitab, firman Tuhan yang tidak berubah. Kita ngambil intinya, pengajarannya.
Dan kemudian kita terapkan di dalam konteks kita. Kita tidak perlu mengambil bentuknya. Bentuknya itu bisa berubah. Ya, bentuknya bisa lain. Saya ingat dulu, ya, gerakan misi waktu masih awal-awal itu kebanyakan ketika seseorang masuk dalam masuk Kristen, dia perlu ganti nama. Dia meninggalkan nama yang sebenarnya, nama yang diberikan waktu dia lahir, lalu diberikan nama yang berbeda. Karena para misioneri menganggap nama yang dulu itu tidak cocok, tidak sesuai. Ya, makanya banyak orang yang kemudian pakai nama-nama barat misalnya. Atau kemudian ada berubah, ada yang disebut dengan nama baptis untuk kemudian mengambil seseorang yang menjadi patron, menjadi siapa yang kita ingin ikuti misalnya. Jadi saya mengambil nama Yohanes, mungkin itu dari Yohanes Pembaptis, supaya mengingatkan saya hidup saya harus seperti Yohanes atau hidup saya harus seperti Petrus. Ya, tapi zaman sekarang jarang yang melakukan itu. Ya. Kebiasaan itu bisa dikatakan hampir tidak ada lagi. Masih ada, tapi bukan sesuatu yang umum. Banyak orang yang tetap pakai namanya sendiri. Nah, kita melihat Alkitab mengajarkan sesuatu, kita perlu melihat mana yang merupakan tradisi, kita pisahkan kalau tidak sesuai dengan kita, kemudian kita mengambil apa yang menjadi inti pengajaran Alkitab itu. Ya, itu sebabnya yang pertama kita perlu lakukan adalah mempelajari Alkitab dengan betul-betul dengan cermat untuk mengerti mana yang merupakan tradisi, mana yang bukan. Cara melakukan apa yang dikatakan Alkitab itu bisa berbeda, bisa lain. Baptisan, apakah itu harus di sungai? Apakah harus di tempat di mana airnya mengalir? Apakah harus di selam misalnya? Yang kedua, kita perlu pelajari tradisi itu. Ya. Sebelum kita mengatakan tradisi ini boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar, kita perlu pelajari asal-usulnya. Kita perlu pelajari sejarahnya. Kita perlu pelajari kenapa tradisi ini ada, kenapa kebiasaan ini ada. Ya, orang Tionghoa caranya untuk orang Asia, caranya untuk menyatakan rasa hormat itu berbeda. Ya, saya baru pulang dan saya terbang lewat Korea. Dan di atas pesawat itu, ya karena dari Korea, jelas banyak orang Korea. Tetapi yang satu hal yang menarik yang saya perhatikan adalah waktu di atas pesawat itu, saya melihat orang cukup gampang untuk tahu mana orang Korea, mana yang bukan. Ya, bukan dari cara mereka bicara, tapi dari sikap mereka, dari cara mereka berinteraksi dengan orang. Saya masih ingat waktu saya melihat ada satu keluarga, saya langsung tahu ini pasti orang Korea. Ya, karena si yang jadi mama dan papa itu, walaupun dia bicara kepada anaknya, dia cenderung untuk membungkukkan badan, ya, cenderung untuk ada lebih mengangguk. Lain sekali. Ya, waktu terbang, tiap kali ada pramugari datang, kebiasaan saya adalah lepas headphone saya, orang bicara ya dengar apa yang dia bicara gitu. Ya, itu kebiasaan saya. Itu saya diajarkan dalam keluarga saya. Samping saya dia orang Amerika, orang sini, tiap kali pramugari datang nanyakan dia sesuatu, dia cuma main tunjuk aja. Ini boleh saya angkat, boleh bersihkan. Dia cuma silakan. Dia nggak peduli, matanya tetap di layar untuk nonton film, dia nggak mau diganggu. Apakah dia nggak sopan? Dalam tradisi kita barangkali iya. Bagi dia nggak perlu pusing. Ya, saya baru jalan dengan satu kelompok ke luar negeri dan sebelum berangkat, saya perlu memberikan mereka pengarahan untuk budaya. Dan salah satu yang saya katakan, kita tiba di negara ini, ya, di situ orang nggak terbiasa untuk pakai tangan kiri untuk kasih sesuatu kepada orang lain. Jadi jangan sampai waktu kamu ngasih dokumen atau ngasih apa gitu, lalu pakai tangan kiri sodorkan kepada orang, itu nggak sopan. Ya. Atau terima kartu nama ya pakai dua tangan, ya, pakai dua tangan. Ya. Jangan kasih di atas kepalanya orang, itu nggak sopan sama sekali. Itu kebiasaan-kebiasaan yang setiap budaya, setiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Nah, kita perlu belajar asal-usul. Mengapa ada tradisi seperti itu? Ya, orang Tionghoa misalnya, kita ada tradisi misalnya katakanlah makan kue cang atau makan kue keranjang, ya kan? Mooncake ya, kue keranjang. Kita ada kebiasaan seperti itu. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang,
tradisi itu masih ada, tapi banyak orang sudah tidak mengerti itu kenapa. Ya bagi kita di sini ya pokoknya cuma enak aja. Tradisi angpau misalnya. Kenapa kita kasih angpau? Itu ada tradisi, ada asal-usulnya, dan di dalamnya itu kita perlu mengerti apa yang menjadi maknanya, apa yang menjadi nilainya, apa yang mau diajarkan. Ya, jangan langsung mengatakan, oh ya kasih angpau itu tahyul, kasih angpau itu nggak perlu misalnya. Bukan. Kita perlu pikirkan dulu, kenapa ada tradisi itu? Karena tradisi itu bukan satu tradisi yang selalu berkaitan dengan Cui, dengan apa tahun baru Imlek. Ada tradisi yang mengatakan bahwa itu dipakai untuk mengusir hal-hal yang jahat misalnya. Jadi kita perlu mengerti apa yang menjadi latar belakangnya, apa yang menjadi nilainya. Apakah benar waktu kita memberikan ini adalah untuk mendapatkan hoki misalnya? Ya, makan kue ceng. Kenapa kita makan kue ceng? Ya, bentuknya itu harus seperti apa? Setahu saya setiap suku, orang Hokkien, orang Kantong, orang Hakka barangkali bentuknya berbeda, isinya berbeda. Ya, jadi kita perlu dalam tradisi kita perlu mengerti nilai-nilainya. Pernikahan misalnya, kebiasaan yang berbeda-beda. Saya orang Hokkien dan kebiasaan orang Hokkien melakukan pernikahan itu berbeda. Dan zaman sekarang ya berkali-kali kalau menghadiri pernikahan banyak yang sudah mengatakan sudah kita tidak melakukan seperti yang dulu lagi ya. Tepai misalnya itu hanya kepada orang tertentu, tidak perlu gimana kasih, pokoknya upacara itu sudah menjadi lebih sederhana. Karena kenapa? Banyak orang sudah tidak mengerti kenapa melakukan kebiasaan seperti itu, kenapa melakukan tradisi seperti itu. Bahkan kadang-kadang saya guyon, kenapa harus pakai teh, kenapa nggak pakai wine misalnya. Yang ketiga, kita perlu pelajari dan kita perlu memahami nilai dan norma-norma dari lingkungan, dari masyarakat di mana kita hidup. Oke, cara kita melakukan satu tradisi, cara kita melakukan sesuatu yang katakanlah bernilai baik, caranya itu tidak selalu sama. Ya, caranya nggak selalu sama. Di sini misalnya, kalau orang yang kita ketemu cukup lazim, kita bisa katakan kita pakai first name. Jadi nggak ada pakai namanya Bu Syani, Bu Syafi, Pak Hengki, enggak. Cepat aja udah langsung Hengki apa semua. Jangankan di antara teman kerja, ya. Mantu saya masih panggil saya Papa karena dia orang Asia, dia orang Indonesia. Tapi di antara keluarga bule misalnya, mereka sudah mereka nggak sebut mertuanya, papa mertuanya atau mama mertuanya itu dengan papa atau mama. Pakai nama depan aja, pakai first name. Biasa saya, hey David, hey John, itu adalah papa mertuanya. Hi Erwin, itu mama mertuanya. Bagi mereka justru mereka heran. Kenapa kok sekarang ini kan bukan papa mama saya? Kenapa saya mesti panggil dia papa mama? Sementara di dalam tradisi Asia itu berbeda. Ya, mertua, menantu, ya berubah menjadi anak, menjadi orang tua. Nah, saya beritahu kepada waktu saya jalan dengan tamu saya ke kelompok saya, salah satu yang saya beritahu pada mereka adalah kita biasanya tidak menyebut orang itu cukup dengan first name. Tiap kali kita menyebut dia, kita sebut dia dengan Mr. atau Miss atau Mrs. Ya, pakai bahasa setempat, Pak, Bu, ya. Mereka tanya, lalu kapan saya tahu orang ini disebut Pak, kapan disebut Bu? Ya. Jadi kebiasaan itu berbeda-beda. Kita waktu melihat satu tradisi, kita perlu melihat norma lingkungan di mana kita hidup, nilai-nilai lingkungan di mana kita ada itu seperti apa. Saya tidak bisa lalu mengatakan kita orang Indonesia di sini karena gereja kita di Amerika, lalu sudah nggak ada pakai Pak, Bu. Enggak. Tetap harus dilakukan itu. Karena kenapa? Itu adalah norma-norma kita. Itu adalah kebiasaan kita untuk hierarki. Ya, kayak di sini, sering-sering ada teman dari Indonesia datang. Orang Indonesia gampang untuk langsung berbicara mengenai, umur berapa dia ya? Biasanya kita katakan, di sini kita nggak nanya umur. Itu satu pertanyaan yang sensitif sekali. Kebiasaan yang berbeda. Kita perlu untuk mempelajari, kita perlu untuk memahami nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dari setempat. Saya masih ingat long time ago, ya, waktu saya masih di Indonesia, ada seorang pendeta dari Amerika datang lalu memberikan ceramah di gereja, ceramah mengenai suami istri.
Lalu dia ngomong, suami dan istri itu harus tiap hari selalu harus mengatakan I love you. Ya, ini sayang videonya kalian mati ya. Saya nggak tahu mukanya kalian kayak apa kalau ngomong kayak begitu. Saya mau tanya, berapa sering Bu Syani, berapa sering tuh dia nyalakan video, jadi saya tembak dia. Berapa sering ngomong I love you kepada suami? Kenapa? Why not? You don't love him? Bukan sesuatu yang lazim. Di sini itu hal yang barangkali sudah hampir ngomong seperti itu hampir barangkali tidak pernah terfikirkan lagi. Bisa saja ngomong kepada suami atau istri love you tanpa betul-betul dipikirkan, ya, tanpa betul-betul dibayangkan lagi, ya. Nah, saya ingat waktu pembicara itu ngomong begitu, dia berusaha membuat jemaat itu mempraktekkan melakukan itu. Dan sesudah kebaktian beberapa jemaat datang kepada saya dan minta saya ngomong sama pembicaranya. Pak, tolong ngomong dong sama Pak Pendeta itu, jangan bolak-balik bicara love ni, love you, atau bahasa Makassar lapok ni, lapok wo, ya, nabrak, ya. Kita nggak ada kebiasaan kayak begitu. Pendetanya malah bingung, saudara. Lalu gimana caranya kamu menyatakan cinta kepada pasanganmu? Ya, nggak tahu. Jadi ada hal-hal yang nilainya bagus, prakteknya juga bagus, tapi tidak sesuai dengan lingkungan di mana kita berada. Tidak sesuai dengan cara kita di mana kita berada. Jadi dalam kita berbicara mengenai satu tradisi, kita perlu memikirkan norma-norma yang berlaku di sini dan kemudian tradisi itu. Ya, bagaimana caranya kita mengambil tradisinya, tapi tidak harus mengambil bentuknya. Ya. Nah, hal yang berikutnya lagi, kita perlu membicarakan dengan orang-orang yang tahu dan orang berpengalaman. Dalam hal ini kita, misalnya katakanlah tradisi Tionghoa. Jangan buru-buru mengatakan saya orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Kita barangkali perlu berbicara kepada cangpei, kepada sesepuh, kepada orang-orang yang tua. Kita bisa tanya mereka, kenapa sih kalau ada kedukaan kita harus melakukan ini? Kenapa kalau kita mau menunjukkan hormat kepada orang tua dalam tradisi Jawa misalnya harus seperti ini, harus seperti itu? Berapa banyak misalnya di antara kita yang punya tradisi cium kaki orang tua? Oh, kita katakan itu kan bukan tradisi Tionghoa. Siapa bilang? Itu tradisi Tionghoa. Cuman kita sudah tidak melakukan itu lagi. Sekarang anak bukannya cium kaki, peluk. Zaman dulu saya nggak pernah. Dulu saya tumbuh besar, saya nggak pernah berani peluk papa mama saya. Itu nggak sopan. Jadi tanyakan kepada mereka, kenapa sih ini terjadi seperti itu? Mengapa ini dilakukan dengan cara seperti ini? Saya ingat waktu papa saya meninggal ya. Waktu papa saya meninggal, di sini ada beberapa yang dari Komisi Wanita Dorcas ya. Waktu itu hari itu harusnya saya khotbah di KW Dorcas. Tapi papa situasinya nggak baik, Mamat bolak-balik telepon saya, kasih tahu saya, dia bilang kayaknya kamu harus datang nih. Kayaknya papa sudah nggak tahan lama. Jadi saya waktu itu telepon kepada Pendeta Bun, saya kasih tahu dia, saya bilang tolong digantikan, saya harus ke rumahnya papa saya. Dan benar, papa hari itu meninggal, sore itu meninggal. Dan kebiasaan orang Tionghoa ya, di sini ada beberapa yang dari Makassar ya, mungkin bisa dikoreksi saya, ada Ibu Evi, ada saya nggak tahu siapa lagi yang dari Makassar, ada Shelly, kalau Shelly mungkin tahu juga ya, atau kalau nggak tanya Mama misalnya. Di Makassar itu ada kebiasaan yang saya tahu bahwa peti jenazah itu nggak dibawa ke dalam rumah kalau malam hari, itu dianggap sial. Pokoknya toko tempat yang membuat peti jenazah itu dia nggak mau ngantar petinya kalau malam. Kalau sudah matahari sudah terbenam dia nggak mau. Jadi saya masih ingat waktu itu papa meninggal, saya minta supaya jenazahnya papa itu dibawa turun ke ruang tamu dan bawa ranjang untuk taruh di bawah. Dan saya ingat saya punya engku ya, saya punya tuaku ngomong sama saya, untuk apa? Loh, saya bilang papa kan mau dibawa ke bawah. Orang kan akan datang. Dia bilang nggak usah. Peti jenazah lagi dibawa datang. Dan saya kaget waktu itu. Kok bisa? Bisa ya peti jenazah dibawa ke dalam rumah malam-malam ya? Orangnya mau ya?
Dan saya masih ingat, sampai sekarang saya masih ingat jawaban dari saya punya tuaku. Ya mereka nggak mau. Tapi kamu kan orang Kristen, kamu pendeta. Mereka bilang nggak apa-apa. Toh dia nggak percaya yang begitu punya. Ya udah dibawa datang. Saya bingung sendiri, saudara. Yang malam itu peti jenazah dibawa datang ke rumah. Pertama kali saya tahu bahwa ada pengecualian. Peti jenazah itu dibawa datang. Nah, ini menggambarkan kepada kita, saudara, bahwa semua tradisi itu ada latar belakangnya. Kita perlu bicara dengan orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengerti mengenai tradisi itu, mengenai kebiasaan itu, untuk tahu kenapa itu dilakukan, dan kemudian dari situ kita mencari cara, memikirkan apakah caranya melakukan ini masih sesuai dengan firman Tuhan, atau bisa memberikan kesan yang tidak baik, bisa memberikan kesan yang salah. Seperti misalnya, kalau ada orang mati, apakah benar itu melanggar ajaran Alkitab kalau kita berlutut di depan jenazah? Dalam tradisi Tionghoa, kebanyakan mengatakan iya. Karena kenapa? Karena kita takut itu disalahpahami, itu menyembah. Itu menyembah. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Tetapi, bagaimana kalau ternyata orang tidak melihat itu sebagai penyembahan? Orang melihat itu sebagai penghormatan misalnya. Nah, saya tidak mengatakan lalu kita mesti mengubah ya. Poin saya adalah kita perlu membicarakan dengan jelas. Kita perlu menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Supaya mereka mengerti bahwa kita misalnya tetap menghormati orang tua, tapi dengan cara yang berbeda. Kita tetap menghormati orang tua, tapi dengan mengikuti tradisi, kebiasaan yang lain, yang berbeda. Bicara kepada orang yang lebih tahu di luar gereja, bicara kepada orang yang lebih tahu, yang lebih mengerti di dalam gereja, pendeta barangkali, atau orang-orang yang tua, untuk kemudian menjelaskan kenapa di gereja kita punya kebiasaan seperti ini. Ya, saya ingat ini satu contoh terakhir untuk bagian ini. Saya ingat waktu saya menggembalakan gereja di sini, saya punya seorang pembina pemuda yang ngurusi yang berbahasa Inggris. Dan karena kebiasaan gereja di mana saya layani, yang bisa melakukan perjamuan kudus itu hanya orang yang sudah ditahbiskan. Oke. Nah, dia ini belum ditahbiskan. Dia waktu itu gampang karena dia itu masih mahasiswa. Ini juga barangkali merupakan satu kebiasaan yang lain. Di kebanyakan gereja Tionghoa, kita masih ada yang namanya jabatan penginjil, evangelist. Ya. Chuan Tao. Jadi setelah selesai seminari, melayani di gereja beberapa tahun sebagai Chuan Tao, sebagai penginjil, sebagai guru Injil, ya, atau vikaris, atau apalah, pendeta muda, atau apalah istilahnya, lalu kemudian ditahbiskan. Di sini gereja tidak ada kebiasaan seperti itu. Lulus sekolah teologi, dia masuk dalam gereja, begitu dia masuk dalam gereja, langsung tahbiskan menjadi pendeta. Di sini nggak ada yang namanya Chuan Tao, nggak ada yang namanya penginjil. Tunggu dulu beberapa tahun, lalu diuji lagi, baru kemudian menjadi pendeta. Itu kebiasaan kita di Asia. Berbeda dengan kebiasaan kita di sini. Nah, waktu itu pembina pemuda saya, dia masih sekolah teologi, jadi nggak ada masalah dalam soal seperti itu. Tapi satu hari, waktu kami lagi bicara secara rutin, dia tanya saya, dia bilang, Hengki, saya tuh ada pertanyaan. Kenapa sih tiap kali kamu memimpin perjamuan kudus, kamu selalu mengatakan bahwa perjamuan kudus ini disediakan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana yang kita baca tadi, ya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang sudah menyatakan imannya itu dengan baptisan, ya kan? Kebanyakan gereja kan begitu kan, atau hampir semua gereja yang kita tahu barangkali seperti itu. Untuk terima perjamuan kudus, orangnya harus sudah dibaptis lebih dahulu. Kalau saya hari ini mengatakan ada KKR di gereja, saya angkat tangan, saya percaya Yesus, lalu kemudian ada perjamuan kudus, saya nggak boleh ikut karena saya belum dibaptis. Dan untuk dibaptis, banyak gereja kemudian harus ada katekisasi lebih dahulu. Katekisasinya, kadang-kadang ada gereja suka malah membanggakan. Berapa lama katekisasi gereja kamu? Cuma 1 bulan ya? Cuma 3 bulan? Terlalu cepat. Gereja saya katekisasi 1 tahun. Habis itu ada tes lagi. Kalau dia nggak lulus tes, katekisasi ulang lagi tahun depan. Orang bilang kok mau dibaptis saja susahnya luar biasa ya.
Ada gereja yang mengatakan, kenapa harus susah begitu? Dia mau dibaptis, baptiskan aja dia. Sekarang ini, saat ini. Saya ada beberapa gereja yang saya pergi, ada baptisan, kemudian selesai baptisan, pada akhir dari baptisan itu, pendetanya nanya, masih ada lagi siapa yang percaya Yesus mau dibaptis? Silakan maju. Saya yang kaget sendiri. Kok gampang banget yang dibaptis? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Waktu pembina pemuda saya nanya, kenapa kamu ngomong seperti itu? Saya cuma katakan, itu adalah kebiasaan gereja-gereja Indonesia. Apakah itu ajaran Alkitab? Enggak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa untuk menerima perjamuan kudus, orang itu harus sudah terima baptisan. Yang dikatakan cuman orang itu harus sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, jadi bicarakan dengan orang-orang yang tahu, bicarakan dengan orang yang berpengalaman. Bentuk bisa berbeda-beda. Nilai sama, tapi kemudian diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang berikutnya, usahakan untuk cari jembatan, tanda kutip jembatan untuk menghubungkan ajaran Alkitab dengan tradisi setempat. Jangan langsung mengatakan tradisi ini salah, kita tolak. Kita kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah mencari penghubung, ya, mencari apa yang sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dalam budaya itu? Yang dari Makassar barangkali pernah mendengar ya, dulu di Makassar seringkali ada beberapa kali saya melakukan ceramah penginjilan, dan salah satu cara penginjilan yang selalu saya katakan di Makassar, yang bisa jalan di Makassar di lingkungan sana adalah justru menginjili orang dengan pakai apa? 10 hukum. Khususnya hukum yang mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena kesannya orang-orang banyak tidak mau masuk Kristen adalah bukan Yesusnya nggak baik, tapi kalau sudah masuk Kristen tidak bisa menghormati orang tua. Ya, saya nggak tahu di Surabaya atau di Jakarta itu mengalami hal seperti ini nggak. Di Makassar seringkali adalah saya belum mau dibaptis karena saya masih punya papa mama. Kesannya adalah kalau saya sudah dibaptis saya menjadi anak yang uhau, tidak durhaka. Uhau itu durhaka, anak yang tidak menghormati orang tua lagi. Jadi tunggu dulu ya, tunggu supaya si ininya ada yang bilang saya masih punya mertua nih, ya tunggu dulu ya sampai mertuanya meninggal baru saya dibaptis gitu, atau masih punya papa mama, saya ini anak yang paling besar, tunggu dulu ya sesudah mereka meninggal baru saya dibaptis, saya sudah percaya Yesus kok. Orang Tionghoa kalau diajak bicara mengenai Yesus mengasihi itu nggak nyambung di sini. Tetapi waktu diajak bicara mengenai bahwa kita diajar menghormati orang tua, lalu waktu itu kita katakan apa? Menghormat. Ini Tionghoa punya ya. Orang Tionghoa kan selalu ada istilah yang mengatakan Cing Pai Cucong, ya, menyembah leluhur. Ya, Cing Pai Cucong, menghormati leluhur atau menyembah leluhur, istilah yang lebih kerasnya gitu, menyembah leluhur. Dan kita ajarkan dalam acara-acara training untuk penginjilan misalnya, kita mengatakan orang Tionghoa selalu menghormati leluhur. Leluhur kita yang paling tinggi, yang paling besar siapa? Tuhan. Ya kan? Tuhan yang menciptakan kita. Leluhur itu kan berarti kita berasal dari Dia, turunan dari Dia. Nah, kalau kita menghormati leluhur, kita perlu menghormati leluhur yang paling tinggi, Adam. Adam leluhurnya siapa? Tuhan. Makanya kita perlu menghormati Tuhan. Siapa bilang orang Tionghoa tidak menghormati Tuhan? Siapa bilang orang Tionghoa tidak menghormati orang tua? Kita menghormati orang tua. Kita menghormati orang tua waktu dia masih hidup. Kita tidak menyembah pada dia waktu dia sudah mati, karena memang dia tidak perlu disembah, karena kita menyembah kepada leluhur yang paling tinggi, yaitu Tuhan. Nah, di antara orang Tionghoa ini bisa nyambung. Kalau di sini kepada orang-orang Amerika misalnya mengabarkan Injil, yang seperti ini nggak nyambung. Karena kenapa? Jembatannya tidak ada. Ini bukan sesuatu yang cocok. Ya, jadi bukannya kita lalu menolak mengatakan, oh ya kita nggak perlu lagi menghormati orang tua atau cuma berbicara mengenai perlu berlutut atau tidak, bukan. Tapi kita memikirkan mengapa itu dilakukan, dan kemudian kita mencoba mencari cara yang lain, metode yang lain, tapi tetap untuk menyatakan yang sama. Makanya
Seringkali kita katakan pada orang-orang Tionghoa misalnya, hormati orang tua, layani mertua dengan baik waktu mereka masih hidup. Bukan waktu mereka sudah mati. Tunjukkan bahwa kita menghormati mereka. Tunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Saya tutup dengan cerita ini ya mengenai jembatan ini. Ada seorang misioneri yang melayani di Indonesia, namanya Don Richardson. Ya, pernah baca bukunya Anak Perdamaian, Peace Child. Itu sudah dibuat film. Ini mengenai penginjilan di tahun 60-an di Papua. Dia waktu tinggal di sana, dia melayani mereka di sana. Dia menceritakan Injil kepada mereka yang membuat dia terpesona. Nah, bayangkan ini kalau saudara-saudari itu menginjili orang. Waktu dia berbicara mengenai Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, suku di sana itu terpesona dengan Yudas dan mereka semua mau mengikuti Yudas. Bayangkan bagaimana saudara mengabarkan Injil kepada suku yang mengagung-agungkan pengkhianatan. Coba mikir itu. Suku itu punya kebiasaan, punya tradisi. Ketika mengkhianati seseorang dengan cara seperti Yudas, dia ini haupang, hebat sekali. Semua mau mengikuti Yudas. Misioneri ini dalam bukunya dia berbicara sampai satu hari mereka menemukan bahwa dua suku ini supaya berhenti berperang, mereka saling tukar anak. Jadi anak dari kepala suku A diberikan kepada kepala suku B, dan kemudian kepala suku B memberikan anaknya kepada kepala suku A. Masing-masing harus merawat anak dari musuh mereka. Selama anak ini masih hidup, tidak boleh perang. Dan kemudian dia menemukan satu hal yang membuat dia kemudian bisa mengabarkan Injil. Mengkhianati seseorang dalam tradisi suku itu bagus. Tetapi mengkhianati anak perdamaian, yaitu anak yang dipertukarkan itu, orang yang mengkhianati itu harus dihukum mati. Karena anak perdamaian itu menyatukan seluruh bangsa. Dia mulai mengabarkan Injil dengan cara apa? Yesus bukan juru selamat. Yesus adalah anak perdamaian. Diberikan oleh kepala suku yang paling besar, yaitu Allah. Dititipkan kepada manusia. Kita membesarkan dia. Dan Yudas mengkhianati dia. Ketemu jembatannya, ketemu penghubungnya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu berusaha untuk mencari apa jembatan yang bisa menghubungkan kita dengan tradisi yang barangkali berbeda dari yang kita ada. Bukannya mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh, yang kemudian memisahkan diri, bukan. Tapi kita perlu memikirkan bagaimana mencari penghubung supaya bisa nyambung, supaya Injil itu bisa masuk. Nah, saudara-saudara sekalian, kita berhenti di sini. Saya harap beberapa poin yang kita bicarakan ini menolong kita untuk melihat bahwa Alkitab dan tradisi itu tidak selalu harus berseberangan. Alkitab punya tradisi tertentu, ya, karena Alkitab diberikan firman Tuhan yang sejati, diberikan dalam tradisi yang unik. Tradisi ini bisa berbeda. Waktu masuk ke dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu tetap benar. Tapi cara kita menyatakan firman Tuhan, cara kita mengikuti firman Tuhan, itu bisa berbeda, bisa lain. Nah, kita perlu mencari barangkali cara yang baru. Atau barangkali menerima cara yang lama. Selama itu sesuai dengan kebiasaan kita. Tetapi dalam apapun yang terjadi, firman Tuhan tetap yang paling tinggi. Firman Tuhan tetap menjadi dasar, karena firman Tuhan itu tidak berubah. Oke, mari kita berdoa, saudara. Saya minta rekan saya, Syafi, untuk pimpin kita dalam doa. Oke, nggak tahu Syafi ada apa enggak ya. Let me see. Olive, bisa tolong minta Olive pimpin kita dalam doa ya? Bisa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Kami melihat betapa tradisi dan juga pemikiran di belakang tradisi itu dapat membentuk hidup kami, perilaku kami ya Bapak. Bapak tolong kami untuk memiliki hikmat dan memiliki kerendahan hati juga
untuk mau belajar membedakan antara tradisi dan prinsip Alkitab ya Bapak, sehingga yang kami pegang adalah prinsip yang dari Tuhan dan bukan tradisi manusia. Dan tolong kami untuk memiliki kerendahan hati untuk mau memahami tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kami. Buka mata hati kami, buka pikiran kami, dan biarlah dalam hidup kami, dalam tindakan kami pun semuanya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih.